hari ini lagi perjalanan menuju ke Gili Trawangan. Gitu udah beli tiket. Ini kamar kita. Nunggu makan malam. Halo, kita hari ini lagi perjalanan menuju ke Gili Trawangan. Kita berangkat dari Mataram, akan ke Bangsal, Pelabuhan Bangsal, dan kita lewat jalan Pemenang. Jadi bisa lewat Senggigi atau Pemenang, kita lewat Pemenang karena lebih cepat. Yuk kita jalan. Ini adalah first experience kita buat pergi ke Gili. Nanti kita bakal stay-nya di Gili Trawangan. Rencananya di trip kali ini kita tuh akan explore Gili selama 3 hari 2 malam. Nah, buat sampai ke Gili, kita tuh harus naik kapal dulu lewat Pelabuhan Bangsal atau Pelabuhan Pemenang. Perjalanan dari Mataram menuju Pelabuhan Bangsal atau Pemenang ini ditempuh sekitar 55 menit dengan jarak sekitar 27 km. Kalau dicek di Google Maps, kita tuh bisa juga lewat rute Senggigi. Jaraknya 39 km yang ditempuhnya sekitar 1 jam 10 menit. Agak lebih lemah sedikit, tapi ini tergantung pilihan teman-teman ya. Mau menyusuri pantai atau lewat jalan yang kanan kiri pepohonan seperti ini. Gak jarang, kita juga bakal lihat monyet-monyet loh di sepanjang jalan. Seru ya? Setelah sekitar 1 jam, akhirnya kita tuh sampai di pelabuhan. Karena kita perginya di long weekend, jadi ya agak rame dikit ya. Di tempat sana ya, sebelah kiri ya. Kita mau cari parkir mobil dulu. Agak susah karena udah pada penuh, tapi kita coba nungguin, barangkali ada yang kosong. Jadi kalau mau parkir mobil yang nginep, ini bisa ada beberapa pilihan. Di sini cari aja mana yang kira-kira masih ada tempat. Nah, kita lagi nunggu ini, menunggu kabar. Akhirnya kita dapat parkiran mobil. Harga parkir mobil kita kenanya 30.000 per malam, tapi dibayarnya waktu pulang nanti ya. Nah, setelah parkir kita mau beli tiket kapal nih. Tiket kapal tuh ada 2 jenis untuk ke Gili Trawangan. Yang fast boat harganya 80.000, katanya sih waktu tempuhnya 15-20 menit. Atau pakai public boat harganya 23.000 per orang. Lama perjalanan sekitar 45 menit. Kita pilih naik public boat. For your information, Pulau Gili itu ada 3, Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Ketiga pulau ini tuh berdekatan dan harga untuk setiap tempatnya itu berbeda-beda. Bisa dilihat di sini ya. Oke, kita udah beli tiket. Sekarang kita mau nunggu kapalnya di waiting room. Kita nunggu di waiting room. Itu, ini. Kita akan nunggu di waiting room ini sampai dipanggil petugas. Nanti dipanggilnya sesuai dengan warna tiket yang kita pegang. Oh ya, karena public boat ini bersandarnya tuh agak di area air, jadi perlu kita pastikan alas kaki dan bawahan kita tuh aman ya. Selain angkut penumpang lokal dan wisatawan, public boat juga jadi transportasi utama untuk barang kebutuhan harian ke pulau. Jadi biasanya ya akan sekalian angkut barang dan sayur seperti ini. Nggak perlu nunggu waktu terlalu lama, kalau penumpangnya udah masuk semua, biasanya akan langsung berangkat. Kebetulan waktu kita pergi, ini suasana lautnya tuh lagi tenang banget. Nggak jarang di musim-musim tertentu, ombaknya tuh juga bisa tinggi. Jadi ya kapalnya akan lebih goyang-goyang lagi. Sepanjang perjalanan anginnya tuh seger banget dan pemandangannya indah. Kelihatan juga deretan 3 Gili ada di depan mata. Gak berasa lagi lihat-liatin pemandangan yang keren banget. Kita udah nyampe aja di Gili Trawangan. Lihat deh, birunya laut, pasirnya putih, dan suasana tropisnya bikin gak sabar buat segera eksplorasi. Begitu turun dari kapal, wah suasananya langsung terasa banget bedanya dibandingkan dengan Lombok. Dari jauh udah kedengeran suara Cidomo. Tahu nggak sih, di sini kita tuh nggak akan menemukan mobil atau motor karena kendaraan bermotor memang dilarang di sini. Transportasi utamanya hanya sepeda dan Cidomo, yaitu kereta kuda khas Gili. Rasanya unik banget ya, pulau ini bener-bener bebas polusi kendaraan. Begitu keluar dari pelabuhan, kita tuh bakal langsung disambut jalanan utama Gili Trawangan. Nah, di sepanjang jalan itu bakal banyak kafe dan juga restoran sampai penyewaan sepeda.
Sewa sepeda di sini tuh beragam, rata-rata sih 50 ribuan lah per hari. Nah kalau Cidomo ini harganya tergantung jarak. Kalau nggak salah dari 50 sampai 150 ribu deh. Nah ini kita langsung jalan kaki aja ke tempat hotel kita menginap karena letak hotelnya tuh nggak jauh dari pelabuhan. Nah ini dari jauh udah kelihatan nama hotelnya Abdi Hotel. Lokasinya strategis banget, bener-bener cuma beberapa menit aja jalan kaki dari dermaga. Ini juga bisa jadi tips buat kalian yang akan pergi ke Gili Trawangan. Kalau bawa barang banyak, pilih hotel yang lokasinya deket dermaga. Jadi gampang buat taruh barang dulu, lalu langsung bisa sewa sepeda untuk explore pulau. Karena kalau hotelnya agak jauh dari pelabuhan, siap-siap jadi jalan kaki cukup jauh, atau bisa juga sih sebenarnya naik Cidomo. Kalau hotelnya deket dermaga, bisa lebih praktis. Oke, kita akan langsung nih menuju resepsionis buat proses check-in. Untuk harga, hotel ini di kisaran 900 sampai 1 jutaan. Kayaknya juga tergantung apakah high season atau low season. Waktu kesini kemarin, kita dapat harga di 950 ribuan lah. Dan itu kita perginya waktu long weekend. Kalau mau lebih pasti harganya, bisa dicek aja di online travel agent. Ternyata di hotel ini kita nggak perlu repot-repot untuk sewa sepeda di luar, karena hotelnya juga menyediakan tempat persewaan sepeda. Ini kamar kita di Abdi. Kita request untuk one double bed. Tada, welcome. Dia udah di provide keset ya. Ya, terus ada TV, ada kursi, ada laci. Ada kulkas. Bismillah. Itu ada safety box juga. Iya, seperti biasa lah. Ada safety box juga. Nih, ini buat taruh barang. Sini alkamarnya. Tik. Nih, lihat. Ini adalah bagian penting. Oke, cukup. Nice. Nih ada body wash, shampoo. Jadi lengkap. Ini kayaknya panas juga ya. Udah taruh barang, sekarang waktunya cari makan siang. Kita cari lokasi yang deket-deket aja, jadi kita pilih jalan kaki sambil lihat suasana siang hari di sekitar Gili Trawangan. Akhirnya kita memutuskan buat mampir ke Teas Cafe, salah satu restoran yang cukup populer dan cukup rame. Menunya beragam banget di sini dan tempatnya juga nyaman buat santai sebelum lanjut explore. Setelah istirahat bentar di hotel, kita sekarang lanjut explore Gili Trawangan naik sepeda. Pulau ini luasnya tuh sekitar 340 hektar. Butuh waktu sekitar 2 jam buat kita bisa muterin pulau ini. Kalau naik sepeda lebih jauh, di kanan kiri kita tuh bakal ngelihat kafe, hotel, pantai. Nah biasanya sore hari di Gili Trawangan, orang-orang tuh pada bersepeda santai keliling pulau, main volley, main di pantai, hunting sunset, dan banyak juga wisatawan yang nongkrong di beach club sambil nunggu matahari terbenam. Kalau kita milih untuk menikmati sunset di pinggir pantai. Warna ininya pantulan sinar matahari sore. Coba lihat. Oh ya, nggak cuma itu, ada aktivitas lain yang kita lihat juga pada saat kita duduk-duduk di pantai. Ada wisatawan yang berkuda sambil menikmati sunset. Wah, lihat deh, seru banget ya. Wah, emang ya sunset di Gili Trawangan tuh jadi momen yang spesial. Langitnya cantik sambil ditemenin suara ombak dan suasana pantai yang tenang. Wah, luar biasa. Setelah puas menikmati indahnya senja, sekarang saatnya lanjut cari makan malam. Setelah keliling-keliling, kita menunggu makan malam di ramen yang katanya enak di sini. Namanya Kami Ramen. Kita nungguin karena tempatnya itu kayak di Jepang guys. Iya, tempatnya kecil. Isinya cuma berapa ya? 8-10 orang lah. Setelah nunggu sekitar 15 menit, akhirnya ada kursi kosong buat kita dan kita dipersilakan buat masuk. Nah, emang tempatnya nggak terlalu besar, tapi nyaman banget, berasa lagi ada di Jepang. Terus menu makanannya bisa dilihat di sini, pause aja kalau pengen tahu beserta harganya. Aku dan Brian pesan menu yang berbeda supaya kita bisa saling cobain. Selain chicken karage yang kita bisa makan bareng-bareng sama teman-teman, kita juga pesan buat diri kita. Brian pesan tonkotsu miso ramen dan aku pesan tori paitan. Semoga nggak salah ya, karena agak-agak sedikit lupa sih.
Sambil nunggu dibikin, kita tuh perhatiin apa yang ada di sekitar. Ternyata di setiap kursi kita tuh dikasih satu kipas. Udah ada AC sih sebenarnya tempat makannya, tapi mungkin supaya pengunjungnya lebih nyaman dan nggak kegerahan. Dan ini chicken karage kita datang dan kita cobain. Rasanya tuh enak banget chicken karagenya, beneran nggak bohong. Jadi katanya kalau perempuan udah sampai geleng-geleng tuh artinya makanannya enak. Nah ini ramen yang kita pesen udah pada datang, coba lihat deh, ngiler nggak? Kalau ini pesenanku tori paitan, kita langsung aja coba ya. Yang pertama sebenarnya yang pengen dicobain adalah kuahnya. Nah, menurut aku pribadi kuah itu jadi salah satu penentu ramen itu enak atau enggak. Dan ini beneran rasanya tuh creamy banget dan kaldunya tuh berasa. Lagi cobain ternyata aku lupa belum berdoa, jadi kita berdoa dulu ya. Dan aku pengen lihat ekspresi Brian gimana cobain makanan ini, ternyata katanya juga enak. Nih, lihatlah mie-nya. Pokoknya buat teman-teman yang ada rencana untuk pergi ke Gili Trawangan bisa cobain ramen kameramen ini. Kayaknya udah segitu aja perjalanan hari ini. Terima kasih udah nonton dan besok kita akan snorkeling menikmati keindahan bawah laut Gili. Jadi kalau penasaran tungguin videonya ya. Bye bye.